berpusaka itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Indonesia Berpusaka. Jadi di episode kali ini kita akan membahas seputar koleksi pusakanya dari Papa Berto. Di depan kami ini, kita semua ini ada salah satu pusaka yang sudah disiapkan. Mungkin boleh dijelaskan dari luarnya dulu seperti biasa. Dari warangkanya sendiri ini unik nih, kalau dari bentuk-bentuknya kelihatannya seperti satu setel. Ya. Ini memang warangka yang Papa pesan khusus dari Madura. Jadi ini memang karya para perajin meranggi yang aslinya dari Madura, yang mempunyai kemampuan ukir yang sangat indah, detail, dan sangat bagus. Nah, ini menggunakan model warangka ladrang Surakarta, ladrang Solo. Ini kayak begini, tetapi diberi hiasan ukiran-ukiran. Oke. Yang bergaya Madura. Ini bikinan Madura, gayanya ladrang Solo, tetapi ukirannya ukiran khas dari Madura. Bagus sekali ya. Ini bahannya dari kayu kemuning. Kemuning, dan ini tidak dipelitur. Jadi memang asli. Aslinya kayak begini. Rondong, ini tanpa pelitur, hanya dihaluskan saja. Oke. Kayu kemuning itu ditemukan di daerah mana, gampang? Di Madura banyak, di Jawa banyak. Jadi bukan termasuk kayu yang susah. yang langka, susah, tidak. Cuma memang dari pamornya, seratnya sangat bagus, rapat ya, warnanya juga kecoklatan. Oke, kalau nama keris ini sendiri namanya apa nih? Dapurnya mungkin bisa diambil. Kita lihat dulu ya. Iya. Baik. Nah, ini. Oke. Kita lihat ya. Oke, ini keris dengan model lok 3, ya kan? 1, 2, 3. Cuma loknya agak di bawah, ya kan? Nah, terus ini model kayak seperti model Megantoro. Megantoro itu ada yang lok 5, lok 7 gitu kan. Itu bentuk loknya juga di bawah begini, terus atasnya lurus. Tetapi ini karena lok 3, Bapak coba cari di buku pakem yang dapur ini, keris yang dari standar Keraton Surakarta itu yang paling mendekati adalah dapur jangkung pacar. Jangkung pacar. Nah, Artinya apa itu, Pak? artinya kalau artinya jangkung lok 3 itu biasanya pakai nama jangkung, itu lok 3. Kalau di pacar itu kayak yang bisa buat Utek pewarna kuku itu kan, utek. Jadi untuk mempercantik, memperindah gitu kan, penanda ya. Jadi ini jangkung, tetapi mempunyai fungsi untuk memperindah, mempercantik, biar ganteng lah yang punya keris ini. Nah, gitu ya, kira-kira begitu. Nah, terus dari pamornya sendiri nih kayaknya. Kalau dari pamornya, ini pamornya masuknya ke pedaringan kebak, ya. Namun sepertinya pembuatan lapisan-lapisannya ini pamornya miring. Jadi kayak garis-garis yang sangat rapat. Jadi kalau pamor miring, pamornya berdiri begini. Di wilah ini berdiri. Nah, kalau yang pelumah begini kan biasanya agak melebar itu pamornya. Ini garis-garis. Ya, dari bawah sampai ke atas. Jadi pedaringan kebak. Kalau dari sisi artinya
pedaringan kebak itu peti beras yang penuh. Jadi lebih ke rezekian, berkah. pamor rezeki. Gitu ya. Untuk doanya untuk pamor rezeki. Itu ya. Terus kalau dari ininya kayak apa namanya, ada ini apa namanya, yang lancip itu. Oh ini kalau menurut ricikan ya, Ya, menurut ricikan. Sebenarnya kalau di dalam buku itu ya, keris dengan ricikan lok 3, 1, 2, 3, kemudian ada kembang kacang, ada jalan. Jangkung pacar itu mestinya lambe gajahnya cuma 1, ya, tapi ini lambe gajahnya 2. Oke. Nah biasanya yang lambe gajah 2 itu kalau misalkan tanpa sogokan, ini kan ada sogokannya rangkap ini, depan sama belakang, ada 2. Kalau tanpa sogokan itu namanya jangkung mayang. Oke. Nah, tetapi karena ini ada sogokan, walaupun ini ada apa namanya, lambe gajah 2. Nah, ini yang dapur yang paling mendekati memang jangkung pacar. Gitu. Jadi ricikannya cuma itu. Lok 3 ada kembang kacang, ada jalan, ada lambe gajah, ada pijetan atau blumbangan. Ini ada yang nyebut pijetan, ada yang nyebut blumbangan, ada tikel alis, ada sogokan rangkap depan belakang. Tanpa serawean, dan ini tidak ada grinding, tidak ada grindingnya ya. Jadi begini. Ini ditonton era apa nih Pak? Oke. Kalau melihat rancang bangunnya yang dari bawah ke atas Ijen ini, kemungkinan ini adalah eranya era Majapahit. Tetapi apakah ini dibuat di Majapahit? Nah, kan pertanyaannya gitu. Ini ada yang menangguh, kalau teman papa yang ahli metalurginya itu menduga bahwa ini adalah tangguhnya Kediri. Jadi dibuat oleh Empu Kediri di Kediri pada zaman Kerajaan Majapahit. Artinya apa? Daerah-daerah itu selalu eksis ada, tetapi apakah saat itu menjadi kerajaan besar atau tidak? Jadi kalau menurut sejarah, kalau yang di Jawa Timur itu dulu ada yang namanya Medang Kamulan kan? Medang Kamulan itu pindahan yang dari Jawa Tengah, yang dari Jogja itu, yang dekat Prambanan itu kan, perbatasan antara Jogja dan Klaten, pindah ke sana. Terus Medang Kamulan runtuh, muncullah yang namanya Kahuripan, ya, Kerajaan Kahuripan. Kahuripan itu pada era Prabu Airlangga dibagi 2, Kediri dan Jenggala. Nah akhirnya Jenggala dikuasai oleh Kediri jadi satu lagi. Nah Kediri itu jadi kerajaan besar. Oke. Nah terus saat itu muncullah yang namanya Singosari. Akhirnya Singosari mengalahkan Kediri. Nah Kediri yang sebelumnya jadi kerajaan besar di era sebelum Singosari akhirnya menjadi kadipaten. Oke. Nah terus saat Singosari runtuh, itu yang meruntuhkan adalah Kadipaten Kediri. Jaya Katwang itu menantunya Raja Singasari yang terakhir, Kertanegara, itu adipati di Kediri, akhirnya dikalahkan. Tetapi tidak begitu lama langsung menantunya Raja terakhir Singasari gantian mengalahkan Jaya Katwang. Ya. Nah sehingga apa? Kediri yang sebelumnya kerajaan besar akhirnya di bawah kekuasaan Singasari, akhirnya balik lagi cuma sebentar, akhirnya di bawah Majapahit. Nah, sehingga apa? Ini kemungkinan adalah Kediri kan tetap eksis terus, tetap ada terus, empunya juga ada terus kan. Nah, ini dibuat di Kediri pada era Majapahit. Itu menurut penjelasan teman papa hasil diskusi dari teman paguyuban di tempat papa bernaung ya. Ini. Jadi kalau lihat bentuknya kan, bentuknya ini nyujen kan, semakin mengecil ke atas, tajam. Terus ini bilahnya ngelimpo. Ini cukup panjang, hampir 38 cm ya. Tantingannya cukup sedang ini. Tantingannya sedang, tidak begitu ringan, tapi juga tidak berat. Kan? Terus pola pamornya yang sangat rapat. Ini menunjukkan bahwa materialnya ini meteorit bagus, nginden ya, dan ini memang buatan empu-empu terkemuka di era itu. Oke,
Oke. Kalau dulu waktu beli keris ini tuh Papa beli di mana? Di Oke. teman apa dikasih siapa? Mungkin boleh dijelaskan. Oke, Papa mendapatkannya dari teman. Teman itu juga mendapatkan dari teman lagi. Nah, teman Papa itu mendapatnya dari dulunya ini milik seorang kolektor Semarang yang cukup besar, yang sudah sepuh sekali, ya kan? Beliau mempunyai pabrik yang cukup besar di Semarang. Nah, akhirnya karena beliau sudah wafat, ya akhirnya kan ahli warisnya tidak ada yang merawat, akhirnya oleh para penggemar Tasanaji ya yang berbisnis di keris, ya itu cukup membantu kita kan, dia yang menyarikan segala macam, akhirnya itulah dipasarkan, ditawarkan kepada para kolektor. Nah kalau tanpa jasa dari ubetnya dari teman-teman perkerisan itu, ya kalau misalkan kayak Papa harus cari sendiri kan cukup sulit. Jadi ya alhamdulillah sekarang banyak kan yang teman-teman, banyak orang-orang yang berbisnis di perkerisan. Nah akhirnya itu. Tapi ini yang Papa lacak, setahu Papa ini memang dulu pernah dikoleksi oleh kolektor besar di Semarang, yang tanpa penerus begitu kan, sehingga tidak ada yang merawat lagi, bingung caranya. Makanya adik sama kakak Papa kenalkan ya kan, supaya nantinya mengerti, tahu, mencintainya, terus bisa merawat untuk meneruskan ke generasi berikutnya. Saya kira itu ya. Oke, terima kasih Papa sudah mau menjelaskan, dan terima kasih juga sudah pada menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen-komen juga yang banyak-banyak. Terima kasih yang sudah pada menyaksikan. Orang tua berpusaka itu sudah biasa. Anak muda berpusaka baru luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.